Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini dengan saya, Pendeta Yonatan Suitela dari GPIB Bukit Kasih, Sungai Penuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan Allah sepanjang malam yang sudah kami lewati. Puji Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hendak mengawali semua hari ini dengan pertolongan Tuhan dalam kuasa firman-Mu Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, sehingga dengan hikmat-Mu Tuhan kami dapat mengerti, menghidupi, dan mewujud nyatakan firman itu dalam panggilan sehari-hari. Ampuni kami akan segala dosa kami Tuhan, biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari kitab Ezra pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-20. Ezra pasal 8 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang, dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan Yesus, kita kembali di pendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita melihat bahwa Ezra mengumpulkan kepala-kepala kaum keluarga bersama orang-orang Israel yang akan pulang ke Yerusalem. Mereka berkumpul di dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan mereka berkemah di situ selama 3 hari. Lalu Ezra memperhatikan rombongan itu, dan sesudah diperhatikan ternyata dalam rombongan itu ada orang Israel awam, ada para imam, tetapi tidak ada orang Lewi. Padahal keberadaan dan tugas orang Lewi itu sangat penting. Dalam Bilangan pasal 3 disebutkan bahwa orang Lewi itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai ganti semua anak sulung orang Israel. Dan tugas pekerjaan mereka adalah memelihara perabotan di bait Allah, tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, menjaga pintu, dan semua yang berhubungan dengan perlengkapan ibadah. Merekalah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah. Bahkan di masa Daud, orang Lewi juga ditugaskan untuk memimpin nyanyian dan puji-pujian dalam ibadah. Karena pentingnya tugas orang Lewi itulah makanya kemudian Ezra mengirim beberapa orang untuk pergi ke seseorang yang bernama Ido. Dia kepala daerah yang ada di Kasifia. Tujuannya adalah untuk memanggil orang-orang yang ada di Kasifia, mereka yang merupakan orang-orang Lewi. Di ayat 18 dikatakan, kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi. Siapa saja yang didatangkan, di situ dicatat, Serebia dengan anak-anak dan saudaranya 18 orang.
Hasabia dan Yesaya dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 20 orang. Budak-budak yang membantu pekerjaan orang Lewi sebanyak 220 orang. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi inti renungan kita ialah yang pertama. Kenapa Ezra harus memanggil orang-orang Lewi yang ada di Kasifia? Kenapa tidak pulang-pulang saja ke Yerusalem? Pulang saja begitu langsung. Kita lihat, karena bagi Ezra, fokus orientasi dalam hidupnya bukan pulang ke Yerusalem semata-mata, tetapi dia menjadikan perjalanan pulang ke Yerusalem itu untuk dapat menyembah Allah. Fokus orientasi itulah yang membuat Ezra harus memanggil orang-orang Lewi. Jadi pulang bukan asal pulang, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, inti renungan kita ialah tentang tangan Tuhan yang melindungi, menaungi, menyertai dan menolong Ezra. Bacaan kita ini menunjukkan semuanya. Pertama, Allah yang menggerakkan Ezra untuk memperhatikan dan menyelidiki rombongannya dan tahu bahwa di rombongannya itu tidak ada orang Lewi. Yang kedua, Allah memberikan hikmat kepada Ezra untuk memilih dan mengirim orang-orang yang pas dan tepat untuk pergi ke Ido. Kita lihat yang dikirim adalah kepala-kepala keluarga dan para pengajar. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, disegani, dituakan, dan pastinya cakap menyampaikan pesan. Yang ketiga, Allah juga menolong Ezra untuk tahu pesan apa yang tepat dan pas untuk disampaikan kepada Ido dan saudara-saudaranya yang ada di Kasifia. Dan yang keempat, Allah juga menggerakkan hati orang-orang Lewi yang ada di Kasifia untuk mau ikut pulang bersama dengan Ezra dan rombongannya ke Yerusalem. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudara kita merefleksikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ialah, apa fokus orientasi hidup kita? Kalau seandainya ada daftar atau list tentang fokus orientasi hidup, kira-kira apa yang ada di nomor 1 paling atas? Tuhankah? Keluargakah? Pekerjaan? Atau apa? Dari corona ini kita belajar bahwa ternyata banyak orang yang sadar bahwa seharusnya fokus orientasi hidup manusia harusnya adalah Tuhan. Contohnya di kota Sungai Penuh ini ada papan iklan. Biasanya papan iklan di persimpangan jalan itu isinya tentang informasi pemerintah kepada masyarakat, atau iklan rokok atau kampanye politik. Kali ini sudah beberapa lama waktunya ditaruh di situ tentang bagaimana menghindari corona. Dan poin nomor 1 berbicara tentang wajib menjalankan agamanya masing-masing. Setiap orang diajak untuk kembali kepada Tuhan. Itulah fokus orientasi hidup kita. Dan dari Ezra kita belajar, memang Tuhanlah yang menjadi fokus hidup kita. Masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sulit menempatkan Tuhan sebagai fokus. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, waktu ibadah saja, belum tentu Tuhan yang menjadi fokus dari perhatian kita. Misalnya ada ibu-ibu, dia datang ke gereja, dia bukan memperhatikan renungan firman Tuhan, tapi fokusnya kepada baju yang dipakai oleh ibu-ibu lain. Khotbah pendeta minggu lalu dia sudah lupa, tapi baju yang dipakai oleh Ibu Ani, Ibu Tuti, Ibu Wati, dia ingat sampai bulan depan itu. Atau anak muda, fokusnya bukan kepada Tuhan Allah, dia fokus kepada mantan pacarnya yang masuk gereja dengan pacar barunya. Tuhan, kenapa dia melupakan aku secepat ini? Jadi pendeta khotbah tentang Ezra, si pemuda ini sibuk, hatinya sengsara karena cinta. Atau juga keyboardis, organis, pemain musik, fokusnya bukan menyembah Tuhan, tapi fokusnya bagaimana memainkan instrumen dengan cara yang memukau. Atau juga barangkali pendeta. Pendeta dalam khotbahnya berusaha bagaimana untuk membalas sakit hati kepada jemaat lewat khotbah. Ku hantam kau, ku sikat kau. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua gagal fokus. Harusnya fokus orientasi kita adalah Tuhan. Jadi kita belajar bahwa perjalanan hidup ini bukan cuma sekedar perjalanan biasa. Harusnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang berorientasi kepada Allah. Bukan hidup sekedar hidup,
tapi hidup untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, atau dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus secara jelas, dalam hidupnya dan karya pelayanannya, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, ataupun dalam mujizat-mujizat yang dilakukan lainnya. Fokus orientasi Yesus adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita sungguh-sungguh mengarahkan fokus orientasi kita kepada Allah, kita akan melihat tangan Tuhan yang sungguh-sungguh melindungi, menyertai, menolong, dan menaungi kehidupan kita. Mungkin terasa berat bagi kita di masa-masa sekarang ini. Pekerjaan tambah susah, sekolah tambah susah karena tambah biaya dan kesusahan lainnya. Belum lagi mungkin di antara kita masih ada yang masih diselimuti oleh perasaan berduka cita, perasaan bersedih hati, karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang terpapar karena corona dan meninggal dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita, agar kita selalu mengarahkan fokus orientasi kita kepada Allah. Sehingga sedemikian Allah yang telah menyertai Ezra dan bangsa Israel, kita percaya Allah juga akan menyertai kehidupan kita di masa sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa dalam Tuhan Yesus yang telah menolong kami untuk memahami segala maksud dan firman Tuhan. Untuk kami senantiasa mengarahkan fokus orientasi kami kepada Allah dan mengimani bahwa tangan Allah menyertai, menuntun, menaungi, dan melindungi kehidupan kami. Kami serahkan segala keberadaan kami, keluarga kami, kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.